Cerita dimulai ketika Jack, seorang pembuat efek suara, sedang menguji efek suara jeritan seorang wanita untuk film horor. Bosnya tidak puas karena suara jeritannya terdengar aneh. Bosnya juga meminta agar suara anginnya diganti karena sudah dia dengar ratusan kali. Jack kemudian membuat beberapa efek suara sambil mendengarkan berita. Di berita itu memberitahukan tentang seorang gubernur bernama Mike Ryan yang diprediksi akan menang muda pada pemilu selanjutnya. Kemudian seorang jurnalis bernama Frank Donahue memberitahukan secara live bahwa Gubernur Mike Ryan sedang membuka perayaan Hari Liberty dan berencana menghadiri suatu parade besar pada beberapa hari ke depan. Jack kemudian pergi ke suatu tempat untuk merekam suara angin yang diminta bosnya. Ketika sedang merekam, Jack kaget karena terdengar suara mobil dan tembakan. Ternyata ada sebuah mobil banting setir dan masuk ke sungai. Jack langsung berlari dan menolong orang yang ada di dalam mobil yang tenggelam. Di dalam mobil ternyata ada seorang wanita yang meminta tolong dan Jack mengeluarkannya dari mobil. Jack membawa wanita tersebut ke rumah sakit. Ketika di sana Jack diinterogasi mengenai kejadian tersebut. Jack mengatakan suara pertama yang ia dengar adalah letusan senjata. Jack menanyakan kepada dokter keadaan wanita itu. Dokter mengatakan wanita itu hanya mengalami syok serta luka ringan. Jack bertemu wanita itu. Dia bernama Sally. Sally berterima kasih kepada Jack karena sudah menolongnya. Sally ingin keluar dari rumah sakit karena tidak ingin merasa diawasi. Jack terus meyakinkan Sally untuk dirawat sampai dia sembuh. Saat keluar ruangan, dia melihat rumah sakit sangat penuh dengan polisi dan wartawan. Saat bertanya pada polisi, ternyata ada orang lain yang meninggal, yaitu Gubernur Mike Ryan. Kemudian asisten gubernur bernama Henry Lawrence meminta untuk berbicara empat mata dengan Jack. Di sana Jack diminta untuk tutup mulut dan meminta Jack agar memberitahu bahwa Mike Ryan tewas sendirian tanpa ada seorang wanita agar keluarga Mike Ryan tidak dipermalukan oleh pers. Jack awalnya ragu karena harus menutupi kebenaran, namun dia akhirnya setuju. Henry mengeluarkan Jack dan Sally melalui pintu belakang. Di perjalanan, Sally tidak mau pulang karena takut ada pers yang sudah menunggu di rumahnya. Sally takut karena bisa saja wartawan menemukan dompet dan mengetahui alamatnya. Kemudian Jack membawa Sally ke sebuah motel. Jack menelusuri lagi suara rekaman saat terjadi kecelakaan sambil membayangkan tempat kejadian. Kemudian ada seorang pria yang tidak diperlihatkan wajahnya mengganti ban mobil yang pecah saat kejadian. Saat pagi hari, Sally membuatkan Jack kopi sambil menanyakan apa yang dia lakukan dengan alat rekaman itu. Jack mengatakan dia adalah seorang pembuat efek suara pada film dan tadi malam dia merekam suara kejadian. Jack meminta Sally untuk mendengar rekaman itu dan memperhatikan ada dua suara, yaitu tembakan dan ban pecah. Namun Sally tidak terlalu ingat kejadian saat itu. Kemudian Jack menanyakan hubungan Sally dengan Gubernur Mike Ryan. Tapi Sally marah karena itu urusan pribadi. Jack meminta maaf dan mengatakan ingin mengajak Sally minum sambil mengenal satu sama lain. Sally berkata iya dan memberinya nomor telepon. Jack diberitahukan bosnya bahwa di berita ada rekaman saat kejadian tewasnya gubernur yang direkam oleh seorang bernama Manny yang kebetulan sedang ada di tempat kejadian. Jack kemudian membeli sebuah majalah yang berisi semua potongan foto kejadian tersebut. Jack menggunting semua foto dan memotret ulang foto-foto itu sesuai urutan sehingga terbentuk gulungan film. Jack meminta bantuan ke sebuah tempat untuk memproses gulungan film yang sudah dibuatnya. Jack kemudian menelpon Sally untuk mengajaknya mengobrol. Sally mengatakan untuk menemuinya di stasiun. Setelah sampai di stasiun, ternyata Sally akan pergi ke suatu tempat dan hanya punya waktu 20 menit untuk mengobrol. Kemudian Jack menceritakan masa lalunya, bahwa dia pernah bekerja sama dengan Intel untuk mengungkap sebuah korupsi dengan melakukan penyamaran dan penyadapan. Penyamaran itu gagal dan temannya bernama Freddy Corso meninggal karena kejadian itu. Jack masih merasa bersalah sampai sekarang. Kemudian di sana, Sally juga bercerita bahwa dia diberikan uang oleh Henry untuk menghilang selama beberapa bulan. Jack bilang mereka menyembunyikan sesuatu yang lebih besar pada kasus Mike Ryan dan dia meminta bantuan Sally untuk mengungkapnya. Di stasiun ada seorang sedang memandangi foto Sally. Kemudian pria itu berlari ketika Sally turun dari eskalator. Pria itu terus mengikuti Sally dan ketika sepi dia menjerat leher dan membunuhnya. Ternyata yang dia bunuh itu bukanlah Sally,
Jack sedang membuat film dengan foto kejadian dari majalah dan menyesuaikan dengan rekaman audio miliknya. Kemudian dia menyimpannya di lotek. Paginya, Jack mendatangi temannya di kepolisian. Jack bilang kejadian kemarin bukanlah sebuah kecelakaan sambil membawa kopian bukti film yang dibuat. Tapi temannya bersikeras bahwa kejadian kemarin hanyalah kecelakaan karena supirnya mabuk. Tapi Jack menjelaskan kalau dia bisa mendapatkan film asli dari Manny, suara tembakannya akan lebih jelas. Jack juga menjelaskan bahwa gubernur saja bisa dibunuh dan siapa target mereka selanjutnya. Temannya minta penjelasan mereka itu siapa. Temannya bilang Jack hanya paranoid dan Jack pun kesal lalu pergi. Jack kemudian mendatangi tempat kerja Manny dan di sana sudah ada polisi. Dia mengatakan mau bertemu Manny, tapi polisi bilang Manny tidak bisa ditemui. Polisi itu kemudian memperlihatkan foto Manny sedang berduaan dengan Sally. Adegan beralih kepada seseorang yang sedang menelpon kepada Burke yang merupakan penembak kejadian itu. Penelpon itu marah kepada Burke karena seharusnya Mike Ryan hanya dijebak bukan dibunuh. Burke mengatakan dia tidak sengaja dan dia sedang membereskan semuanya mulai dari Jack hingga Sally. Penelpon itu kesal dan bilang ke Burke untuk tidak menghubunginya lagi. Jack ditelepon oleh temannya di kepolisian. Dia bilang rekaman yang dia berikan kemarin itu kosong. Jack bingung dan dia yakin ada yang menghapusnya tapi temannya tidak percaya. Kemudian Jack didatangi seorang reporter bernama Frank Donahue dan ingin berbicara secara private dengannya. Frank mendapatkan informasi bahwa Jack tahu tentang kejadian itu bukanlah sebuah kecelakaan dan Frank mempercayainya. Dia meminta Jack bekerja sama untuk menyiarkan kejadian itu di TV. Jack bertemu dengan Sally. Jack masih kesal karena kopian filmnya dihapus dan dia dianggap sebagai orang gila. Lalu Jack mengetahui motif Sally dan Manny adalah menjebak Mike Ryan agar dia bisa diperas. Sally kemudian bercerita bahwa dia disuruh oleh beberapa orang pejabat untuk menjebak Mike Ryan. Jack meminta bantuan Sally untuk mengambil salinan film asli kepada Manny agar bisa disiarkan di TV karena nyawa mereka berdua sekarang sedang terancam. Sally mendatangi Manny. Dia meminta Manny untuk menceritakan semuanya secara jujur. Manny kemudian bercerita dia dihubungi oleh Burke. Burke bekerja sama dengan beberapa calon presiden untuk menyingkirkan Mike Ryan dalam pemilu. Dia meminta Manny untuk bekerja sama dan mendapat bayaran $6.000. Rencana awalnya hanya untuk menjebak Mike Ryan tanpa melukainya. Tapi Burke lah yang membuat rencana gila untuk menembak ban mobilnya. Sally meminta bantuan Manny untuk mengungkap kasus ini. Tapi Manny tidak mau terlibat dan menyuruh Sally untuk menutup mulutnya. Tiba-tiba Manny ingin berbuat tidak senonoh terhadap Sally. Tapi Sally memukulnya dengan sebuah botol dan Manny tewas. Sally kemudian mengambil film asli. Jack sangat senang karena Sally mendapatkan rekaman asli. Dia kemudian menelpon Frank untuk menayangkan rekaman asli. Frank senang. Dia bilang akan menelponnya 20 menit lagi. Frank kemudian menelpon. Dia meminta Jack yang tampil untuk menjelaskan segalanya dengan Sally. Namun menurutnya Sally tidak mau terlibat. Lalu Frank bilang dia akan menemui Sally dan akan menelpon Jack kembali. Jack menelpon Sally dan memberitahu dia akan memberitakan semuanya di TV dan meminta Sally untuk ikut. Namun Sally ragu. Burke menyadap percakapan mereka berdua. Frank berusaha menelpon Jack, tapi teleponnya diretas Burke. Sally menuju apartemen Jack, kemudian menanyakan kenapa teleponnya sibuk. Jack bingung karena dari tadi dia tidak menggunakannya dan menunggu telepon dari Frank. Sally kemudian bilang dia ditelepon oleh Frank dan diminta untuk bertemu di stasiun sambil membawa rekaman. Jack semakin bingung karena dia tidak memberikan nomor Sally pada Frank. Jack memasangkan penyadap pada Sally dan menyiapkan rekaman palsu untuk dibawa ke stasiun. Burke sudah menunggu di stasiun. Jack dan Sally datang ke stasiun. Mereka mengetes alat penyadap, kemudian Sally masuk ke stasiun dan sudah dipantau oleh Burke. Kemudian Burke menghampiri dan mengaku sebagai Frank Donahue dan meminta untuk mengikutinya. Mendengar itu, Jack langsung berlari mencari Sally. Burke kemudian masuk peron kosong dan bersiap untuk membunuh Sally, tapi gagal karena ada seseorang di sana. Kemudian Burke mengajak ke parade Hari Liberty. Mereka berdua naik kereta. Jack yang mendengarnya berlari namun dia tertinggal. Jack segera naik mobil untuk mengejar Sally. Jalan ditutup ketika parade, namun Jack memaksa menerobos hingga akhirnya mobilnya menabrak sebuah toko baju.
Adegan beralih ketika Burke dan Sally sampai di sebuah tempat. Di situ Sally memberikan rekaman kepada Burke. Setelah itu, Burke mencoba membekap Sally dan membawanya naik ke atas. Di sisi lain, Jack terbangun di ambulan dan segera berlari mencari Sally sambil mendengar alat penyadapnya. Di situ Sally kemudian berteriak meminta tolong. Jack melihatnya bergegas berlari. Setelah sampai, Jack langsung membunuh Burke. Namun naas, ternyata Jack terlambat. Sally sudah tewas saat dia datang. Jack menangis sambil memeluk Sally. Sebuah media memberitakan bahwa Burke adalah seorang pembunuh berantai. Sally adalah korban terakhirnya. Pada akhir film, Jack mendengar rekaman jeritan terakhir Sally saat meminta tolong padanya, dan Jack tampak sangat terganggu.